Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community online experience kita hari ini. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya sangat senang sekali dapat menyapa teman-teman lagi di tempat ini, baik teman-teman yang Kristen maupun yang non-Kristen, baik teman-teman di Purwokerto ataupun di luar Purwokerto. Saya ucapkan selamat bergabung dengan kami. Teman-teman, saya dan juga Anda semua pasti punya aktivitas yang kita lakukan setiap hari, dari pagi sampai malam, yang menjadi rutinitas kita di setiap harinya. Siapapun dan apapun profesi Anda pasti tidak lepas dengan yang namanya aktivitas. Dari pandemi yang melanda Indonesia dalam beberapa tahun yang lalu, hingga kini bangsa kita sudah terbebas dari pandemi COVID-19, sehingga aktivitas kita bisa normal kembali. Bahkan ada di antara kita nih yang justru makin bertambah kesibukannya. Dari melek mata hingga mata terpejam untuk kita istirahat itu seolah-olah kesibukan tiada henti. Dan ini yang dialami oleh Anda dan juga saya. Sehingga beberapa orang pun untuk mengimbangi kesibukannya mereka sudah merencanakan untuk berlibur, melepas penat ataupun berkumpul dengan saudara dan teman-temannya. Kegiatan yang begitu padat membuat kita lupa ataupun mungkin merasa tidak perlu lagi yang namanya berdoa. Toh saat kita lupa atau tidak berdoa sekalipun, keadaan akan tetap baik-baik saja. Tapi ada juga yang betapapun sibuknya kita tetap meluangkan waktu untuk berdoa. Jadi di zaman yang sudah modern ini dengan teknologi yang begitu canggih, apakah doa masih menjadi sesuatu yang penting? Nah, Anda masih berada di posisi yang mana nih? Tetap beraktivitas tanpa berdoa atau sesibuk apapun Anda masih tetap meluangkan waktu? Masih perlu doa? Ini adalah tema renungan firman Tuhan kita yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Mas. Namun sebelumnya, rekan saya Yusak bersama dengan GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan tujuan pada hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya sudah melalui protokol kesehatan. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk rancangan-Mu yang baik. Kami bersyukur untuk rancangan-Mu yang indah Tuhan. Katakan sama-sama. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kami. Kehidupan kami melimpah dengan kasih dan anugerah.
angkat tangan kita sama-sama katakan, kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Naikkan pujian ini dari awal. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mari angkat tangan kita katakan, kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Ini hidup kami Tuhan, layakan kami memuji dan menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Sekali lagi katakan, kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan, hidup kami milik-Mu ya Tuhan, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kami bisa beribadah bersama-sama di sore hari ini. Dan saya yakin walaupun cuaca kurang bersahabat dengan kami, tapi Tuhan sudah memberikan kekuatan kesehatan bagi Bapak Ibu semuanya. Amin. Haleluya.
Saudara-saudara, doa merupakan salah satu pengharapan manusia kepada Tuhan. Setiap kali saat kita berdoa, tentunya kita mengharapkan agar doa kita terjawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Karena doa merupakan sebuah permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Doa bukan sekedar perkataan biasa, tetapi dalam doa ada kebenaran yang mendasar dan merupakan kebutuhan penting bagi hidup manusia. Mungkin kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja, sibuk melakukan tugas setiap hari, banyak kegiatan setiap hari, sehingga kita lupa berdoa. Dan orang bijak mengatakan, usaha tanpa doa adalah kesombongan. Jadi sebagai pengikut Yesus, kita harus memberikan waktu kita terlebih dahulu untuk berdoa seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita baca Markus 1 ayat 35. Kita baca ayat ini bersama-sama. Mari 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amin. Ayat ini mengatakan pagi-pagi benar. Jadi waktu saudara bangun pagi, pertama kali sebelum melakukan segala sesuatu, di sini dikatakan kita harus berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bagi kita semua pagi hari sebelum dia melakukan tugas-tugasnya di dunia ini. Dia menyempatkan waktu, memberi waktu untuk berdoa kepada Bapa di surga. Kalau Tuhan Yesus saja membutuhkan doa dalam kehidupannya, apalagi kita semua sebagai manusia. Tuhan Yesus memberikan contoh bagi kita semuanya. Bangun pagi. Jangan cari kopi, ya, jangan cari snack, tapi cari Tuhan. Kita bisa berlutut berdoa. Kalau saudara tidak bisa berlutut berdoa, saudara bisa duduk dengan sopan untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita semua dipanggil untuk berdoa. Bahkan gereja seharusnya menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kenyataannya, yang hadir dalam ibadah doa kurang dari apa yang Tuhan harapkan. Sehingga akibatnya banyak pengikut Yesus yang mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidupnya. Banyak orang mengalami kekecewaan. Banyak orang yang terikat dengan kesenangan-kesenangan dunia yang tidak bisa dijauhi dan dihindari. Banyak orang juga bahkan kehilangan semangat untuk melayani Tuhan. Jawabannya hanya satu, karena kurang berdoa, kurang bersekutu dengan Tuhan. Kehidupan iman yang berakar itu adalah kehidupan iman yang bertumbuh, berbuah, dan dibangun atas relasi hubungan kita dengan Tuhan melalui mezbah doa setiap hari. Punyakah saudara mezbah doa setiap hari? Sebagai pengikut Yesus kita harus punya mezbah doa setiap hari. Tanpa mezbah doa tidak ada kekuatan bagi batin kita. Tanpa mezbah doa kita akan gampang limbung kalau kita menghadapi sesuatu yang berat dalam kehidupan ini. Mezbah doa perlu dibangun di dalam rumah tangga supaya kita bisa kuat di dalam Tuhan. Supaya kita tidak gampang pudar semangat kita. Tapi kita punya semangat yang mantap untuk Tuhan. Saudara-saudara, memang iblis seringkali menghalangi kita untuk berdoa. Dengan memberikan kesibukan-kesibukan yang padat. Tapi kita harus ingat, doa lebih penting daripada kesibukan-kesibukan di dunia ini. Karena apa? Karena doa merupakan kehidupan. Ya, doa merupakan sebuah kehidupan. Dalam belajar berdoa, kita akan mendapatkan kehidupan doa. Efesus 6 ayat 18 mengatakan, dalam segala doa dan permohonan,
Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita tidak bisa berjuang dengan kekuatan diri kita sendiri, betapa pandainya kita, betapa kuatnya kita, betapa supernya kita, tapi kita perlu doa yang memberikan kekuatan untuk kita mencapai kemenangan demi kemenangan. Saudara-saudara, Paulus memberitahu bagaimana cara berdoa. Segala doa dan permohonan. Dalam doa kita memohon kepada Tuhan. Satu permohonan, bukan kita menuntut. Ya, doa kita itu merupakan permohonan. Kalau kita memohon kepada seseorang, kita ingin permohonan kita dikabulkan. Tapi kalau kita menuntut, orang yang mendengar tuntutan kita itu jelek, katanya orang sini. Ya, nggak suka, bahkan tidak akan dituruti. Nah, doa itu permohonan yang akan disertai dengan ucapan syukur. Karena kita memohon, Tuhan mengabulkan dan kita bisa bersyukur. Kalau doa itu merupakan tuntutan, kita tidak akan pernah bisa belajar untuk bersyukur. Malah kita akan ngomel. Kok nggak diturutin ya? Kok nggak didengar ya doa kita? Kita akan marah. Saudara-saudara, doa itu permohonan. Berdoa setiap waktu. Artinya tetap mempunyai persekutuan dengan doa. Tetap memiliki persekutuan dengan doa. Saat kita dicobai, saat kita terpuruk, ya Tuhan akan memberikan kemenangan kalau kita bisa berdoa setiap waktu. Saudara-saudara, berdoa di dalam roh. Mengapa? Karena hanya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus akan membuat kita mampu berdoa tidak menuruti keinginan kita, tapi menurut keinginan Roh Kudus. Berjaga-jaga di dalam doamu. Artinya kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena itu merupakan rahasia untuk kita mendapatkan kemenangan terhadap dunia dan kuasa kegelapan. Dalam doa kita juga harus memohon tanpa putus. Tidak putus-putus. Artinya berdoa dengan tekun. Tidak berhenti. Tetap bertahan. Berdoa dengan sabar. Sampai Tuhan menjawab doa kita. Berdoa bagi segala orang kudus. Kita juga harus berdoa bagi sesama kita, keluarga kita. Dalam doa kita ingat teman kita yang dalam kesusahan. Dalam doa kita ingat keluarga kita yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Dalam doa kita ingat teman-teman yang sedang mengalami permasalahan. Doakan, doakan dan doakan. Jadi doa sebenarnya merupakan satu pekerjaan yang sangat penting. Dan doa itu merupakan satu pekerjaan yang tinggi nilainya. Saudara-saudara, saya mempunyai nenek. Ya, nenek yang pakai baju putih ini, nenek dari ibu saya. Dia, kakek dan nenek saya itu dari Cina. Jadi semua wanita yang datang dari Cina, kakinya pasti kecil, hanya segenggam. Kaki nenek saya enggak sampai segenggam, mungkin separuhnya. Sebab apa? Sebab makin kecil kaki seorang wanita di Cina, itu makin mahal harganya. Siapa yang mau kakinya diikat kecil? Harganya mahal loh. Ya. Dan makin kecil kaki seorang wanita di Cina itu dimasukkan ke golongan ningrat. Mereka datang ke Indonesia, ke Surabaya, ya. Dan apa yang dilakukan? Kakek nenek saya itu bekerja buka es lilin, pabrik es lilin. Seluruh Surabaya ambil es lilin dari kakek nenek saya. Bukan itu saja, mereka juga punya perusahaan becak. Becaknya itu sampai dinamai becak Dinoyo. Artinya becak itu di daerah Dinoyo, daerah Keputran, daerah mana ya? Ada 3 daerah yang dikuasai. Dan nenek saya ini orang yang sangat sederhana.
Bahasa Indonesianya pelo-pelo, tidak bisa lancar. Tapi dia bisa menjadi saksi Tuhan. Kepada para tukang becak, kepada penjual es lilin, dia mengatakan satu perkataan, percaya Yesus, kamu akan selamat. Dan banyak orang-orang sederhana yang dimenangkan oleh nenek saya ini. Saudara-saudara, nenek saya selalu berpindah rumah. Dari satu rumah ke rumah yang lain di rumah anak-anaknya. Dia punya 7 orang anak. Ya, seringkali dia pindah di rumah si A 1 minggu, di rumah si B 1 minggu. Sampai keliling 7 anak, nanti dia kembali lagi ke rumah anak yang nomor 1. Untuk apa? Di sana dia bukan hanya makan tidur, tapi dia terus berdoa. Berdoa, suaranya itu keras. Ya, dan dia menyebutkan nama anaknya, menantunya, cucunya satu-satu. Waktu dia tinggal bersama dengan orang tua saya, pas saya ke Purwokerto, Hulda baru berusia 2 tahun. Tiba-tiba dia dengar suara yang keras, Tuhan tolong. Sampai Hulda ini kaget, ayo kita lari katanya. Ada suara apa itu? Dia takutnya bukan main. Lalu saya katakan, itu suara Mak Co lagi berdoa. Dan yang hebatnya, doa dari nenek yang sederhana ini menciptakan keluarga besar hamba-hamba Tuhan. Semua anak menantunya menjadi hamba-hamba Tuhan. Itu baru kita sadari bulan lalu ketika saudara sepupu saya meninggal, ya, lalu kita foto bersama. Sesudah itu foto itu dibagikan, lalu kita lihat, gila ya. Berarti ini semua pendeta, ya, semua pendeta ini semua melayani Tuhan. Saudara-saudara, sekarang yang melayani Tuhan itu sudah sampai ke cicitnya, ya. Jadi anak, mantu, cucu, saya cucunya, Yason, cicitnya, nanti anaknya Yason, buyutnya, ya. Nah, itu semua sekarang ini melayani Tuhan. Kita sampai waktu itu kita berkumpul, kita sampai geleng-geleng kepala. Seorang yang sederhana bisa menciptakan hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dia bukan orang yang pintar. Dia mungkin gak sekolah, gak sempat sekolah. Sebab dia hanya bisa berhitung 1 sampai 100. Ya. Dan dia tidak bisa membaca Alkitab dengan baik. Karena bahasanya bahasa Mandarin. Lalu dia belajar bahasa Indonesia. Beli Alkitab yang gede. Ya, lalu dia baca, setiap hari baca Alkitab dengan suara yang keras. Saudara-saudara, kalau nenek saya seorang yang sederhana, bisa menjadikan semua anak cucunya menjadi orang-orang yang berharga dan melayani Tuhan di zaman itu. Tentunya kita sekarang yang hidup di zaman modern, kita juga harus punya kerinduan untuk menjadikan keturunan kita orang-orang yang berguna. Karena itu doa orang tua bagi keturunannya itu sangat penting. Doa ayah ibu bagi anak-anak itu sangat-sangat penting. Itu akan membuat anak kita diberkati. Membuat anak kita menjadi orang yang berguna. Membuat anak kita akan dilindungi dari segala perkara yang jahat. Karena itu doa pagi, waktu Anda bangun, jangan lupa berdoalah kepada Tuhan. Kalau kalian sudah berkeluarga, berdoalah untuk keluarga kalian. Berdoalah untuk anak-anak kalian. Saudara-saudara, memang tidak mudah mendidik anak. Mendidik anak itu sangat sulit, ya. Penuh pengorbanan, juga penuh air mata. Banyak yang kenal dengan Yason, ya. Dulu waktu remajanya sangat nakal, saya akui. Saya banyak menangis kepada Tuhan. Seringkali kalau dia pulang, paling ayahnya yang pukul dia. Saya hanya diam aja, ya. Saya hanya menangis, kenapa Son kamu kok nakal, ya. Nanti kalau dia pulang malam saya tanya, sudah makan Son? Sudah. Kenapa kok pulang malam? Dia nggak bisa jawab. Udah
kami tidur masing-masing. Tapi setiap malam, setiap tengah malam saya bangun. Untuk apa? Mendoakan dia. Saya masuk ke kamarnya, saya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, anak ini milik-Mu. Anak ini nakal. Hamba hanya menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Saya tumpangkan tangan ke atas kepala Yason. Waktu dia tidur mungkin dia tidak merasa. Tapi itu saya lakukan setiap malam. Kalau saya bangun tidur. Dan saya selalu berkata kepada Tuhan, jadikan anak ini alat Tuhan. Jadikan anak ini orang yang berguna bagi kerajaan surga. Dan saudara-saudara, Tuhan benar-benar mengerjakan kehidupannya. Saat dia melayani Tuhan, banyak penolakan. Tapi saya katakan, jangan lihat penolakan, lihat Tuhan. Tuhan saja ditolak. Kalau kamu ditolak karena kamu masih muda, itu biasa. Pandang pekerjaan Tuhan, pandang kemuliaan Tuhan, dan kamu akan terus maju. Dan sampai saat ini saya bisa melihat Tuhan memakai hidupnya. Ya, tadi saya telepon dia belum pulang. Aku masih di Puri. Nanti jam 8 dia harus Zoom lagi. Dan itu tugasnya saat ini setiap hari penuh dengan kesibukan-kesibukan pelayanan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, doa orang tua, doa seorang ibu dengan kerinduan hati yang sungguh-sungguh pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena itu apa yang menjadi masalah dalam kehidupan saudara? Dalam keluarga saudara, jangan lupa serahkan kepada Tuhan. Dia pemilik kehidupan kita, dia bisa membuat kehidupan kita jadi indah, dia bisa membuat semua keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Memang mendidik anak-anak itu tidak mudah. Hulda juga mendidik anaknya enggak mudah. Dia seorang guru piano di sana, di samping pelayanan. Dia ingin mendidik anaknya seperti dia bisa main piano. Saudara bisa menyaksikan, saya putarkan sedikit cuplikannya. Waktu pertama kali belajar piano, nangis bukan main. Enggak mau. Sekarang seperti ini. Pendidikan itu mahal. Pendidikan itu sakit kalau kita mendapatkan disiplin. Tapi hasilnya membawa kepuasan. Saudara-saudara, ini dimainkan waktu dia mau ujian negara. Untuk keterampilan ini dipakai ujian negara untuk masuk ke universitas. Waktu mau ujian dia berkata kepada saya, Ama, pre. Apa pre? Saya bilang begitu. Ngomong bahasa Indonesia, Ama pre, dia nggak mau saudara-saudara ngomong bahasa Indonesia, nggak ngerti Ama pre itu apa. Lalu dia bilang apa? Doa. Doa buat apa? Saya katakan, ujian. Dia hanya bisa berkata seperti itu. Jadi waktu dia ujian dia juga takut. Walaupun dia sudah mahir, tapi dia takut. Itu pendidikan. Pendidikan itu tidak mudah, pendidikan itu mahal. Dan harus dibayar dengan satu kemauan, kerinduan yang baik. Matius 7 ayat 7-8. Bagaimana harus berdoa? Dikatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Amin. Ayat ini menyatakan 3 hal. Minta dan kita akan terima. Ini menunjukkan bahwa kita punya iman. Ya, iman merupakan faktor yang menentukan untuk masa depan. Saat kita melangkah dengan iman, Allah sendiri akan memegang tangan kita untuk menuju pada kemenangan. Orang yang meminta, menginginkan supaya apa yang diperlukan itu diberikan oleh Tuhan. Dengan meminta kita menyadari kebutuhan kita.
akan pertolongan Tuhan. Kita menyadari ketidakmampuan kita. Kita menyadari keterbatasan kita. Dan meminta artinya kita berharap kepada Tuhan si pemberi berkat. Karena itu saat kita berdoa ucapkan, sebutkan apa yang menjadi keperluan saudara. Untuk anak-anak saudara yang susah diatur. Ya. Akhir-akhir ini banyak orang tua mengeluh karena remaja-remaja yang susah dikendalikan. Serahkan kepada Tuhan. Sebutkan nama itu setiap malam kepada Tuhan. Tuhan akan menolong. Untuk keluarga, mungkin keluarga yang tidak akur atau keluarga yang sedang mengalami berbagai macam kesulitan, doakan, sebutkan nama istrimu, nama suamimu, nama anak-anakmu. Mungkin kita juga berdoa untuk pekerjaan yang kita butuhkan. Sebutkan kepada Tuhan, saya butuh pekerjaan Tuhan. Beri saya pekerjaan yang baik. Beri saya pekerjaan yang akan mendatangkan keuntungan untuk hidup saya. Mungkin ada yang sedang mengalami sakit penyakit. Berdoalah untuk sakitmu supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Mencari. Dikatakan kalau kita mencari, kita akan mendapat. Kita akan mendapat. Ini menunjukkan harapan kepada Tuhan agar doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Mencari berartinya tidak berdiam diri, tapi kita harus berusaha. Orang yang mencari itu akan berusaha. Berusaha sampai dia mendapat apa yang dicari, apa yang dikehendaki. Mengetuk, pintu akan dibukakan. Menunjukkan kasih Tuhan bagi kita. Dia akan memberikan jalan keluar. Saudara-saudara, 3 hal ini menunjukkan kepada kita. Kita harus punya iman. Kita harus punya pengharapan. Dan kita harus punya kasih. 3 hal ini penting bagi hidup kita semua. Saat kita mengaktifkan iman kita, kita sedang memberi kuasa kepada Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan menggerakkan supaya kita bisa terus berharap kepada Tuhan. Dan kita bisa memiliki kasih yang melimpah dari Tuhan. Doa adalah sebuah kehidupan. Saat belajar berdoa, kita harus mendapatkan kehidupan berdoa. Kehidupan doa merupakan tanggung jawab semua pengikut Yesus. Cara kita berdoa akan menunjukkan apa yang Tuhan dapat kerjakan dalam hidup kita atau melalui kehidupan kita. Saudara-saudara, saya akan memberikan contoh dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 28. Di situ diceritakan tentang doa Hana yang dikabulkan oleh Tuhan. Saudara bisa baca ayat-ayatnya di rumah, ya. Apa yang dapat diteladani dari kisah Hana ini? Yang pertama, kalau kita membaca di ayat-ayat itu, Hana tidak membiarkan dirinya dikuasai dengan emosi. Elkana mempunyai 2 orang istri, Hana dan Penina. Hana tidak punya anak, sedangkan Penina punya anak yang diberikan kepada Elkana. Seringkali Hana ini mengalami penderitaan batin karena diejek, karena mandul, karena tidak punya anak. Tapi apa yang Hana lakukan? Hana hanya datang kepada Tuhan. Dia tidak terpancing emosi lalu marah kepada Penina, marah kepada Samuel, tidak. Atau marah kepada Elkana, tidak. Tapi dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita pernah merasakan sakit hati, tekanan dalam kehidupan kita yang disebabkan orang lain. Seringkali tekanan batin atau kepedihan hati lebih menyedihkan, menyakitkan daripada penderitaan secara fisik. Apa yang kita lakukan saat kita mengalami hal semacam itu? Apakah kita mau membalas menyakiti hati orang itu? Atau kita akan berdoa supaya orang itu celaka? Tidak. Belajar dari Hana. Merasa disakiti, tapi terus berharap kepada pertolongan Tuhan. Yang kedua, Hana berdoa kepada Tuhan.
Doa menghubungkan kita dengan Tuhan. Pencobaan, kesusahan, masalah yang kita hadapi, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, Hana datang kepada Tuhan dengan hati yang pedih. Dia datang dengan air mata. Doa yang sungguh-sungguh. Doa yang keluar dari hati kita. Doa yang keluar dari jiwa kita. Pasti akan membuat kita menangis. Bukan menangis karena gembeng, tidak. Tapi kita benar-benar menangis. Merasakan, aku butuh Tuhan. Aku butuh tuntunanmu. Aku butuh pertolonganmu. Aku butuh jawaban doamu. Saudara-saudara, kalau kita berdoa seperti itu kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar doa kita. Dan yang ketiga, mutu doa Hana. Doa Hana itu doa yang khusus, diperinci. Apa yang menjadi keinginannya. Dalam doanya Hana berkata, aku kepingin anak laki-laki. Dan Tuhan memberikan anak untuk Hana. Saudara-saudara, doa ini juga menjadi doa saya ketika Hulda menikah dan 10 tahun belum mendapat anak. Ya, dia keliling ke sana kemari ke panti asuhan. Di luar pengetahuan saya, sebetulnya dia mau ambil anak. Satu ketika ketahuan waktu di Jakarta, ngapain sih kamu kok balik-balik ke panti asuhan? Ya, kok milih anak nggak jadi, milih anak nggak jadi. Anak itu mau buat apa? Lalu mereka ngaku, sebetulnya kita sedang cari anak yang mungkin bisa kita adopsi. Saudara-saudara, di situ saya menangis kepada Tuhan. Tuhan, masa harus adopsi anak? Kita nggak tahu kalau adopsi anak-anak itu seperti apa. Dalam doa saya berkata, Tuhan berikan keturunan buat mereka. Itu saya ingat benar kejadiannya pada bulan Desember. Ya, memang mereka datang setiap kali bulan Desember. Saudara-saudara, saya berdoa, Tuhan tolong berikan keturunan untuk Hulda dan Daniel. Saudara-saudara, ketika mereka pulang ke Perth, lewat berapa minggu lalu Hulda mengatakan, Mah, aku diberkati Tuhan, aku hamil. Saudara-saudara, kalau kita doa dengan khusus, kita mengatakan kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan kita, Tuhan bukan tidak mendengar, tapi Tuhan akan mendengar apa yang kita minta, asal itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan untuk membanggakan diri. Dan Jaden adalah anak yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, doa itu harus disertai dengan janji atau nasar. Saat berdoa dan doa belum dikabulkan, kadang-kadang kita bernasar. Tuhan, kalau Tuhan memberkati aku akan berikan berkat ini untuk A, B, C. Dan seringkali kalau Tuhan sudah memberkati, kita lupa dengan nasar kita. Kita tidak boleh lupa dengan nasar kita. Kalau Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita, kita harus benar-benar menepati nasar kita. Janji kita kepada Tuhan. Mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan Hana berdoa terus menerus. Artinya doanya itu ulet, gigih, tekun, dan bertahan. Dan mengharap supaya benar-benar Tuhan menyatakan kuasanya. Dan berdoa itu harus dengan hati. Keluar dari hati kita. Benar-benar berseru kepada Tuhan. Menyentuh belas kasihan Tuhan. Sehingga Tuhan mendengar doa kita. Doa dengan mencurahkan isi hati kita. Kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, beban kita itu akan terlepas. Beban kita itu akan diangkat. Diambil alih oleh Tuhan. Dan Tuhan yang memikul beban saudara, dia akan menggenapi janjinya. Yang ketiga, hasil doa Hana. Hana mendapatkan sukacita, harapan, semangat dalam hidupnya. Ya, bangun pagi-pagi, dia menyembah Tuhan. Dan Hana ingat bahwa Tuhan mengabulkan doanya. Dan Tuhan memberikan seorang anak laki-laki. Dan anak itu dinamai Samuel. Artinya diminta dari Allah. Diminta dari Allah. Dan yang keempat, Hana bersyukur dan mengembalikan semua berkat yang diterima dari Tuhan. Hana hanya tidak
Hana tidak hanya bisa memohon pertolongan dari Tuhan, tetapi semua doa yang dikabulkan oleh Tuhan itu dia kembalikan. Dia memberikan korban kepada Tuhan. Hana sudah berjanji anak itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ketika anak itu lepas susu, ya, Hana benar-benar membawa anak itu kepada Tuhan. Sehingga Samuel bisa menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, ketika Tuhan memberkati kita dengan keturunan, kita harus memelihara dengan baik. Memelihara, merawat dengan baik. Ya, itu merupakan berkat Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Berkat Tuhan bukan hanya materi, tetapi juga anak-anak yang kita miliki. Kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Pendidikan mereka, kerohanian mereka, ya, jangan kita cuek terhadap anak-anak. Kalau anak itu salah, harus didisiplin supaya dia mengerti kesalahannya. Orang tua yang baik, dia tidak membiarkan anaknya terjun ke dalam kesalahan demi kesalahan dan menyerahkan berkat itu kepada Tuhan. Karena asal berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, saat kita memberikan persembahan kepada Tuhan, bukan berarti kita memberi dari milik kita. Kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita lebih dahulu. Tuhan sudah memberikan berkatnya lebih dahulu untuk kita semuanya. Sehingga kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Pemberian kita kepada Tuhan merupakan respon kita kepada Tuhan. Tuhan tidak menjadi kaya karena pemberian kita. Karena Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Dengan memberi persembahan kepada Tuhan, menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seberapa besar ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebesar itu juga persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Yakub 5 ayat 16 mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketahuilah, doa yang kita naikkan kepada Tuhan dengan benar itu mempunyai kuasa yang sangat besar. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu pertama yang tadi kita pelajari. Kami bersyukur atas rancangan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpahkan
keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah kerinduan kami Tuhan, agar kami dan seisi rumah kami bisa tetap menyembah Tuhan, dapat terus bersekutu dan berelasi dengan Tuhan melalui doa-doa yang kami panjatkan setiap hari. Karena dengan doa kami bisa merasakan kasih sayang Tuhan dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan, mungkin di antara kami ada yang sedang menghadapi pergumulan dalam keluarga, pergumulan untuk anak-anak, pergumulan untuk usaha pekerjaan. Tolong dan lawat mereka. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, dengar doa-doa dan permohonan kami. Kami mau belajar berdoa dengan iman kepada Tuhan, agar hidup kami selalu mengalami kemenangan. Kami memiliki pengharapan dan kasih, karena kami selalu bergantung sepenuhnya kepada kebaikan Tuhan, sumber segala kebaikan. Biarlah Roh Kudus Tuhan selalu menyertai hidup kami, sehingga kami makin mantap akan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan melayani Tuhan hari ini. Sementara mungkin ada yang tidak bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan hari ini, Tuhan akan melawat mereka. Tuhan memberkati kami semua yang sudah hadir dalam ibadah sepanjang hari ini. Tuhan memberkati semua yang sudah melayani Tuhan hari ini. Tuhan memberkati semua persembahan persepuluhan yang diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menunjang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, usaha pekerjaan yang kami gumuli setiap hari. Kiranya Tuhan selalu bersama dengan kami, sehingga kami tidak bergumul sendirian, tapi ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati setiap keluarga, anak-anak, usaha pekerjaan mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Doa orang benar dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Terima kasih buat Pendeta Lois untuk nyambungan firman Tuhan-Nya yang telah memberkati dan menguatkan kita semua. Dan untuk seluruh rekan saya, tim Gracia Community Purwokerto, Anda semua luar biasa. Salam kompak selalu ya guys. Saya senang sekaligus bangga dapat menjadi bagian dari tim Gracia Community Purwokerto yang gahar namun tetap ramah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah setia dalam memberikan persembahan sehingga program Gracia Community Purwokerto dapat berjalan dengan baik dan tentunya dapat menjadi reflektor tentang kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu saudara semua. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita di depan. Tuhan Yesus memberkati.